mistis, Wak. Si Mita ini justru nggak banyak bereaksi. Jadi dia agak yang lebih kalem lah gitu, nggak terlalu heboh kali anaknya. Nah, pada suatu hari Wak Mita ini mendadak sakit dan meminta izin kepada Bu Risma untuk tidak masuk magang selama 1 hari. Diizinin sama Bu Mita, dimana hari itu Mita pun beristirahat lah full Wak di mes. Tapi karena kondisinya nggak kunjung membaik Wak, akhirnya dia diantarkanlah pergi ke rumah sakit untuk pemeriksaan lebih lanjut. Nah ternyata Wak, setelah dicek nih Mita ini mengalami suatu penyakit lambung yang mengharuskan dirinya menjalani rawat inap. Ya, setelah beberapa hari di opname, Mita pun akhirnya baikan nih dan dia balik lagi Wak ke mes. Soalnya waktu itu tugas magangnya memang masih belum selesai. Dia jadi nggak balik rumah, balik lagi ke mes nih kan. Nah sekembalinya Mita di dalam mes Wak, entah kenapa sikapnya Mita ini jadi makin hari makin aneh. Gimana anehnya Nat? Jadi si Mita ini Wak yang dulunya kan aman-aman aja nih, dia nggak pernah kesurupan atau juga mengalami gangguan kan. Secara tiba-tiba dia ini jadi sering jatuh pingsan gitu Wak. Dan ketika kembali tersadar, Mita ini selalu dalam keadaan matanya terpejam. Terus tangannya ini bengkok gitu loh, mohon maaf deh, macam orang kena stroke. Bengkok gini. Tapi gini. Nah kayak gitu dia. Dan selain itu juga Mita ini selalu mengunci mulutnya rapat-rapat dengan mata yang melotot ke atas. Nah kayak gitu. Dan yang kasihannya Wak, di saat Mita ini mencoba untuk membuka mulutnya, seringkali keluar buih-buih warna kuning gitulah dari mulutnya. Dan parahnya lagi Wak, di leher Mita ini ditemukan juga macam bekas luka kayak abis dicekek gitu loh. Miris sekali lah pokoknya keadaannya Nadia, kata Nilam. Saking parahnya kondisi Mita ini Wak, teman-teman yang lain pun jadi kayak agak takut gitu loh mendekat. Satu-satunya orang yang berani mendekat cuma siapa? Nilam. Waktu itu aku nggak tega kali Nadia sama si Mita. Cuman kalau nggak digituin nggak terurus dia kan. Akhirnya kebetulan Wak, cuma Nilam saja yang bersedia menyuapin makanan dan juga ngebantuin si Mita ini kalau tiap kali mau minum. Semakin hari bukannya membaik Wak, kondisi Mita ini justru semakin parah. Dan di saat Nilam berusaha menyuapkan nasi Wak, bibir Mita ini sama sekali nggak mau terbuka. Dan hal ini berakibat kondisi Mita yang melemah karena kurangnya asupan makanan. Gak tega sama keadaan Mita yang terus-terusan memburuk, akhirnya mereka pun mengabari pihak kampus perihal kondisinya Mita. Terus mendapat laporan dari keadaan si Mita ini, pihak kampus pun langsung meneruskannya ke keluarganya Mita. Dan di hari itu juga pihak kampus memutuskan kalau Mita diperbolehkan tidak melanjutkan magang. Dengan kata lain Mita ini jadi kayak boleh pulang duluan gitu loh.